Alrighty. Sialan gue. Udah tag konten panjang lebar gitu mic gue. Jebol anjir. Suaranya pecah. Kira gue ngomong panjang lebar 7 menit gitu ya. Terus gue cek videonya suara gue pecah. Fuck man. So, apa kabar semuanya? Baik lagi di konten gue kali ini. Dan mungkin ini bisa menjadi apa ya? Pertanda kalau gue bakal coba buat konten lagi di YouTube gitu ya. Ini coba video gue matiin dulu deh ya. Gue denger dulu nih bener gak nih suaranya anjir. Yoi, agak jebol sedikit tadi tapi udahlah ya, biarin deh. Semoga enggak kali ini. Jadi kalau misalkan nanti ada video gue ini masuk ke beranda YouTube lo semua gitu mungkin yang belum kenal gue adalah Fatima Cuk ya atau Fatima Coy. Karena kan Cuk itu saru ya. Fatima Coy gitu dan gue sudah berkecimpung di dunia perkontenan asik. Atau konten kreator. Anjir geli banget gue ngomong konten kreator. Ya maksudnya orang yang ngebuat video di YouTube dari tahun 2019 gitu ya. Terus aktif sampai 2023 terakhir gitu. Dan 2004, 2005 vakum total. Jadi gue suka ngebuat video di YouTube itu ngebuat video tutorial, ngajarin kawan-kawan subscriber juga, kawan-kawan kelas gue untuk bisa ngasilin uang di dunia internet. Seperti itu, melalui jalan menjadi seorang publisher. Publisher itu adalah orang yang membantu perusahaan advertising atau perusahaan periklanan tuh, ya kan? Contohnya Google Ads. Google ada apa namanya? Ada bidang periklanannya, itu Google Ads. Facebook ada bidang periklanannya, itu Meta Ads. Gue cari Meta Ads nongol TikTok Ads ya, berarti sekalian gue bahas juga TikTok Ads juga gitu kan. Terus juga X gitu ya. Nah ini advertising gitu ya. Apa sih advertising itu? Atau bagian-bagian advertising di platform-platform besar seperti yang tadi kita lihat ada Google, Facebook, maksud gue Google, Meta, TikTok, juga Twitter di sini. Nah, jadi mereka itu eh, membuka sebuah apa ya namanya ya? Bisa gue bilang bukan platform sih ya, atau membuka ya intinya perusahaan periklanan lah. Mereka eh, memberikan jalan untuk para advertiser. Advertiser tuh apa lagi tuh? Itu misalkan gue nih, gue punya produk yang mau gue iklankan. Gue jualan hoodie, gue jualan kaos kaki, gue jualan sepatu gitu ya. Nah, gue pengen dapat pembeli, gue pengen dapat pembeli nih. Berarti kan gue butuh traffic nih ke website gue atau ke link Shopee gue atau ke link Tokopedia gue gitu kan. Nah, gue ngiklanin produk gue tuh di Meta Ads atau di Google Ads gitu. Nih iklanin nih produk gue, oke siap gitu kan. Nanti gue dapat traffic nih dari contohnya di Meta atau di Facebook, berarti kan gue dapat traffic dari orang-orang para pengguna Facebook. Lo tahu pengguna Facebook kan banyak banget kan. Gue ngiklanin di TikTok, berarti kan gue bakal dapat calon pembeli dari orang-orang yang menggunakan TikTok gitu kan. Gue gunain YouTube gitu ya. Ya gue bakal dapat traffic dari YouTube gitu kan. Google tuh mencakup YouTube, apalagi tuh Google Ads ya, itu semuanya dari Google Ads gitu ya. Nah, itu tuh yang namanya para advertiser. Advertiser tuh ngeluarin duit nih buat ngiklanin produk mereka. Contohnya gue tadi, gue pengen jual sepatu gue atau ngiklanin sepatu gue ke Meta Ads atau Facebook gitu ya. Ya gue bayar gue ke Meta, nih duit gue sekian, gue masang bid segini, saldo gue segini, bid gue segini, campaign gue seperti ini, running gitu kan iklan gue. Nah, siapa yang iklanin iklan gue? Meta Ads itu cuma wadah coy, mereka butuh publisher. Ya publishernya itu ya gue publisher. Kalau di Google tuh ada namanya AdSense, dan gue sebagai publisher untuk mengiklankan iklan-iklan yang sudah mereka bayar ke Google Ads tadi, ya kan? Atau apalah, Twitter atau TikTok gitu kan, segala macamnya seperti itu.
Nah itulah publisher. Kerjanya publisher tuh seperti itu. Contohnya di YouTube nih, ya mana YouTube? YouTube nih. Kalau lo buka video ada iklan, misalkan ini kan video gue, terus ada iklan, ya itu gue publisher. Si YouTube atau si Google masang para iklan, para advertiser tadi di konten lo, dan lo otomatis menjadi publisher mereka dan lo dibayar. Dibayarnya dari mana? Ya dari uang gua tadi yang misalkan tadi gua mau ngiklanin sepatu gue, dagangan hoodie gue. Nah itu tuh duit lo bagi dua sama si Google, yoi. Jadi advertiser pengen ngiklanin kosmetik, bayar ke Google kan buat ngiklan di Google gitu. Nah, itu uang dibagi dua buat si Google sama si lo sebagai publisher yang ngebuat konten-konten ada iklannya gitu, itu publisher. Nah, lo dibayar juga tapi bagi dua duitnya. Gue nggak tahu tuh pembagiannya semana. Intinya duit lo ya dari orang yang iklan, yang bayar buat ngiklan di Meta Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, atau Google Ads, ya itu duit lo dari mereka gitu loh. Dan itulah konten yang selalu gue buat ya di Fatima Cuk. Jadi mungkin buat lo yang belum tahu gitu ya, gue ada dua channel. Channel utama gue yang 18.000 subscriber ini sudah menjadi channel musik, dan bisa dikatakan gue sudah nggak bisa mengakses channel ini. Gue juga nggak tahu kenapa. Dan kalau misalkan lo mau lihat video-video lama gue, silahkan. Dan sekarang gue aktif di channel kedua gue yang ini, dan kontennya pun nggak bakal jauh beda. Gue bakal ya, semoga semangat gue terus ada gitu ya buat konten tutorial ngajarin lo semua buat ngasilin cuan di dunia internet lah, seperti itu. So gue cek dulu videonya ini lah. Alright, lanjut ya. Jadi di konten kali ini gue pengen bahas yang namanya Facebook nih, atau Facebook Pro. Ya, sebagai video pengenalan gue, mungkin nanti ada yang nonton video ini, atau kawan-kawan kelas gue, kawan-kawan subscriber lama gue nonton juga gitu ya. Mungkin dari lo semua ada yang main yang namanya Facebook Pro gitu. Gue pengen gue bahas nih. Kenapa? Karena mengganggu ya. Sorry, lo jangan kesel dulu gue ngomong gitu. Jadi gini, mengganggu. Satu, karena semenjak orang itu mencari yang namanya traffic ya, impresi, biar kontennya itu dapat dolar, dalam tanda kutip, dibayar gitu ya, karena lo kan publisher kayak gue bilang tadi. Mereka ada orang advertiser ngiklan di Meta Ads, dan iklannya dibuat atau dipasang di konten lo menjadi publisher dan lo dibayar gitu kan. Gak apa-apa sebenarnya. Jadi ada mama yang ngomong karyawan Meta, sebenarnya nggak salah ya. Salah harfiah gitu, mereka itu publisher. Tapi ya nggak karyawan juga ya, publisher gitu. Jadi nanti besok-besok kalau lo mau buat status jangan karyawan tuh, publisher Meta gitu. Nah itu lebih pas. Jadi sebenarnya kalau di Twitter juga gitu, sama aja. Cuma kalau di Twitter tuh nggak cuma ganggu doang. Tapi kalau Facebook Pro ini ganggu dan kasihan. Gak, gue serius. Kalau Facebook Pro itu ganggu dan kasihan. Ganggunya contohnya ya, ada tweet-tweet misalkan di Twitter gitu ya. Freedom and democracy for purpose, ada gajah has gas, ada nice gold, Congo has copper, Venezuela has oil. Ini kan secara nggak langsung dia ini mencari impresi gitu ya, dengan tanda di sini ada centang biru. Jadi kalau di Twitter tuh atau di X tuh, kalau lo mau dapetin duit di Twitter, lo harus beli verifikasi akun gitu ya, atau tanda verified gini. Terus sering juga ada konten-konten kayak apa ya, kayak konten bola gitulah. Jadi orangnya tuh dibuat kayak siluet gitu, terus dia ada kata-katanya pakai bahasa Inggris, tebak siapakah pemain ini. Terus dalam tanda kutip levelnya itu impossible, jadi kayak lo nggak mungkin tahu gitu, padahal gampang banget. Gue tahu itu Tevez anjing, itu Tevez pemain Juve, mantan pemain Juve gitu, tahu itu sengaja mereka kan buat kayak gitu tuh, klik apa ya, rek bait lah, biar kita tuh marah-marah di konten itu, biar dia dapat impresi semakin besar, impresinya segala macam bla 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 gitu, dapat bayaran dari Elon, mungkin gitulah tujuannya ya. Sebenarnya
ganggu gitu. Tapi kalau Facebook itu lebih ke ganggu dan kasihan gitu ya. Ganggu dan kasihan. Kenapa kasihan? Jadi seperti ini. Oke, udah hilang lagi tadi. Gue lupa screenshot. Anjir. Tapi kayaknya tadi gue udah screenshot belum ya? Mana ya? Ini cenangan ini kan ini gue ngikutin coy itu. Nongol itu kan ganggu gitu. Apa ini coy gitu. Ini kan orang-orang yang nyari di Facebook ya. Ini kan orang-orang yang ya, menjadi publisher di Facebook gitu ya. Tuh ini apa lagi? Gue nggak tahu gitu kan ganggu ya. Nah, tadi gue kayaknya sudah screenshot, coba gue lihat dulu deh. Oke, gue sudah screenshot, ini dia. Nah ini, jadi ada orang gitu ngebuat status dan gue nggak tahu ini siapa, gue nggak ngikutin dia segala macem karena ada tanda silangnya di sini, gue nggak tahu apa, pokoknya gue nggak tahu ini siapa anjir. Tiba-tiba muncul di beranda gue gitu. Enak ya kalau postingan sudah terbaca algoritma, postingan apa aja langsung FYP bla 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 bla, tayangan sekian, interaksi sekian gitu ya, salam interaksi gitu kan. Anjir, gue sakit kepala gue kalau baca. Oke, lanjut ya. Dan pendapatan cuma 0,04 atau 4 rupiah gitu ya. Mending kalau 400, ini cuma 4 rupiah coy. Kalau mau 400, empatnya di sini. Enggak ada yang di 4.000, maksud gue. Ya 400 lah, gue tau udah dolar deh berapa deh. Ini kita cek aja deh. Berapa kan 0,0? Dolar itu rupiah. Berapakah 004? 600 perak anjing. Anjir, lo cuma dibayar 600 perak coy. Ini tapi gue tahu ini cuma dia ngonten gini cuma kayak ngelucu gitu. Kalau lo baca secara segala apa dibayar 400 dolar, masya Allah bla bla gitu ya, dia cuma ngelucu, gue tahu. Cuma banyak banget gitu ya yang muncul di beranda Facebook gue, para mama yang astaga ini kontennya kok gini, dia terus yang nongol yang coba baca aja lah. Banyak banget gitu yang ngonten-ngonten nunjukin gajian bla bla, mantap lah pokoknya ya. Ya udah cair gaji ke-18 dari FB, tolong jangan diminta ya bla bla bla. Ngeri amat ini boy. Emang di Facebook gajiannya persekian ditransfer tak? Nggak 100 dolar gitu ya? Gue baru tahu deh. Enak juga kalau cuma dapat segini langsung bisa masuk gaji, gue nggak tahu deh ya. Ini bener apa enggak nih? Karena setahu gue kayaknya kalau dari apalagi kayak Facebook, Google itu harusnya minimal gajian 100 dolar deh kayaknya ya. Gue nggak tahu deh tuh. Mau ini kan sambil nunjukin mukanya dengan wah tuh 4 dolar bla bla bla. Iya kan tuh. Tuh. Nah ini juga nih kan mantap. Nah ini nih. Nunjukin duitnya, HP-nya gajian Facebook Pro gitu kan. Mantap. Nah, oke ini yang gajian, tapi yang kasihannya gue, kenapa tadi gue bilang kasihan, ganggu dan kasihan gitu ya. Itu buat yang nggak gajian-gajian tuh, buat yang kayaknya tiap hari ngonten, tiap hari apa, cuma kok dapetnya cuma 0,01 dolar. Atau kayak yang di foto ini 0,04 gitu, padahal tayangannya sudah 23.000. Jadi gini, di dunia pervideoan gitu ya, konten video, ngasilin uang dari konten video, itu ada namanya CPM atau cost per mile, atau berapa rupiah atau berapa dolar yang lo dapatkan dari per 1000 tayang. Seperti itu. CPM, CPC, cost per click, tapi kayaknya CPC sekarang sudah mulai agak ditinggalkan gitu ya. Terus ada CPA, cost per action, RPM, RAOS, segala macam bla bla gitulah, untuk bisa menghitung pendapatan lo seperti itu. Dan untuk 23.000 tayangan, 23.000 tayangan itu cuma dapat segini. Itu sangat-sangat kecil sekali. Kenapa nih? Ya mungkin info yang cukup lumayan buat mama semua para pemain Facebook Pro di luar sana atau lo semua gitu. Jangan pernah ngebuat konten yang lo arahkan ke Indonesia, atau silahkan lo buat konten yang lo arahkan ke Indonesia, tapi yakini bahwa konten lo itu asli dan tontonannya melebihi dari angka sejutaan gitu. Lo kalau mau dapat duit,
dari konten yang lo arahkan ke negara kita, Indonesia, traffic lo harus di angka ratusan ribu, bahkan jutaan, baru dapat duit gitu loh. Kenapa? Karena harga biaya iklan di Indonesia itu sangat kecil sekali. Itu cuma ratusan perak hitungannya. Agak pusing loh ya kan, lo nggak paham gitu. Jadi gini, advertiser tadi yang kita balik lagi ke awal, advertiser ngiklanin produk mereka, itu mereka tuh ngebayar sebisa mungkin sekecil-kecilnya, tapi iklan mereka itu bisa banyak banget gitu di posting sama Meta atau sama YouTube gitu. Nah itulah kenapa pembagian duit ke lo juga kecil. Nah itu orang Indonesia banget tuh. Apalagi rupiah. Beda kalau dolar. Makanya buatlah konten yang lo arahkan ke luar negeri coy. Ke Amerika. Ya pokoknya pakai bahasa Inggris lah gitu ya. Kayak gue contohnya di sini. Gue buat fanspage baru banget. Nih. Dan fanspage gue ini sudah gue arahkan ke apa namanya, ke luar negeri gitu ya, atau ke, intinya target gue orang luar lah gitu, bukan Indonesia gitu. Anti, pokoknya gue Indonesia tuh anti banget anjir. Karena apa? Karena satu, gue bukan artis. Kecuali kalau gue artis terkenal, pasti tontonan video gue banyak banget tuh, dan pasti ada duitnya. Bedanya kalau lo arahin ke luar negeri, ya mana tadi screenshot tadi ya, anjir gue keluarin 23.000 tadi. Kalau trafficnya dari luar negeri, sehari aja duit itu tuh di angka 70.000 sampai ya 80.000 lah, paling besarnya segitu tuh tayangannya, bahkan bisa sampai 100 ribuan. Itu tadi gue bilang CPM Indonesia sama CPM di luar sana itu beda jauh coy. Biaya iklan mereka tuh lebih besar, apalagi perbedaan dolar dan rupiah gitu loh ya. Gue buat konten, gue arahin ke luar negeri dengan judul-judul yang positif, yang pastinya sudah pakai bahasa Inggris. Seperti itu secara nggak langsung bakal ke notice konten ini ngarahnya keluar seperti ini ke bahasa Inggris seperti itu. Dan kita lihat dashboard profesionalnya dengan berapa ini, ada 231 tayangan segala macam, belum termonetisasi yang jelas karena ini akun baru banget ya. Nah ini, dan ya Anda berada daftar tunggu gitu kan ya, channel baru anjir, channel baru, Facebook baru anjir. Walaupun sebenarnya profile biasa gue ini sudah pro gitu ya, cuma gue nggak pernah nyentuh-nyentuh. Gue males anjir, apaan ini anjir. Lu lihat gue gak pernah konten-konten apapun gitu, ini kerjaan gue lah ya. Nah ini gue cuma ngepost di grup, mana gak ada anjir, gak ada. Gue gak salam interaksi, ini gue gak nyalamin interaksi, gak ada anjir. Apaan anjir, gue gak, ini di grup, karena gue suka post-post di grup, ini grup Steam game gitu ya. Kalau di profile gue ya gak pernah lah, apain anjir. Gini loh ya, mungkin ya buat lo orang semua yang sudah konten ya silahkan gitu. Facebook itu tempat lo bersosial dengan kawan-kawan lo. Kalau menurut gue ya, bukan buat gue nyari duit gitu loh. Kalau mau nyari duit di Facebook, itu minimal di fanspage-nya atau ngebuat page. Tapi kalau Google AdSense itu tempat nyari duit gitu loh coy. Makanya gue agak keganggu gitu sama Facebook Pro tiba-tiba konten di beranda gue isinya aneh-aneh gitu ya, nunjukin gajian-gajian yang cuma 0,01 gitu. Terus plus kasihan gitu, udah ngonten masak-masak kayak gini tapi gajinya cuma dikit gitu kan. Maksud gue itu tadi, kalau lo arahin ke luar negeri, beda ceritanya. Kayak misalkan ini, lo bisa lihat Amerika Serikat, lo lihat Indonesia cuma berapa, 500 perak anjir. Lo lihat Amerika Serikat 21,7 juta per 7 hari ini, per hari ini 3 juta, sekian juta lah ya. Ini AdSense, dan ini diarahkan ke luar negeri. Dan gue juga mau sedikit promosi. Jadi buat lo orang semua yang punya akun AdSense, yang mau lo jual, lo bisa hubungin gue, nanti gue taruh nomor WA gue di deskripsi. Karena gue butuh banyak akun AdSense gitu. Karena AdSense itu rapuh, sering kena banned, jadi gue butuh banyak akun AdSense yang baru.
Dan ya lo bisa jual akun AdSense kalau lo punya 2, lo bisa jual 1 ke gue sambil ya sedikit-sedikit nanya-nanya info-info trik AdSense garapannya gimana sekarang bang, bla 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 gitu. Tapi kalau lo nggak jual akun lo, males gue jawab. Yoi. Jadi kalau lo punya akun AdSense yang mau lo jual, gue butuh banget. Gue bisa bayarin akun lo di angka 10 juta lebih lah gitu ya. Gue bisa beli akun lo di angka 10 juta lebih. Tergantung dari akun lo kayak mana, gue lihat dulu. Oke. Nanti bisa gue kasih penawaran yang menarik. Nah itu ya. Sorry, AdSense ya. Dan itu gue arahkan ke Amerika Serikat. Bukan Indonesia. Indonesia tuh gak ada duitnya anjir. Lu cuma bisa dapetin duit. Ya tadi 0,04 dolar itu apaan anjir. Lu cuma merusak beranda gue, tapi lu gak dapet duit gitu. Makanya gue sebel, kasihan gitu loh. Udah ngonten-ngonten, salam interaksi, tapi gak ada duitnya itu ngapain anjir. Ya. Dan selain AdSense gitu, gue juga main di musik. Di Sound On ini gratisan, lo bisa post musik lo gratisan di sini. Dan gue juga sudah gajian di sini. Ya. Padahal nggak pernah gue urus ya, tapi gue bisa gajian di sini anjir. 150.000 nih gajian gue, karena gue fokusnya di TuneCore. Di TuneCore gue terakhir gajian ya, masih ada sisa saldo $2, $3 nyepam musik tuh ya. Dan targetnya kemana? Ke Amerika anjir, ke luar negeri gitu, intinya ke luar negeri lah. Ini lu bisa lihat channel gue di sini, channel gue yang ini. Gue nggak buat konten pertanian, tapi itu gue arahkan ke luar negeri dengan judulnya minimal bahasa Inggris deh gitu. One of top level, new corn hybrid, beyond corn yield, cultivating relicense. Pokoknya dengan judul asing gitu ya, judul bahasa Inggris. Secara nggak langsung YouTube tuh tahu kalau target gue tuh keluar gitu, bukan Indonesia lah, intinya gitu. Udah lah coy, andai aja kalau channel gue yang ini nggak kena banned ya. Nih, yang ini tinggal minta mulai peninjauan sih, tapi sayangnya gue bukan, emailnya udah gue jual, jadi gue cuma jadi manajer, jadi gue nggak bisa ngajuin ini. Yang bisa ngajuin cuma email utama gitu ya, emailnya udah gue jual. Di akun ini itu gue ngebuat konten tentang wanita Jepang yang gue arahin ke luar negeri. Dan lo tahu 20.000 view kayak si siapa screenshot tadi, 23.000 view yang cuma dapat $0,04. Itu kalau di sini gue dapat di angka 160.000 anjir. Dan itu gue arahin ke luar negeri pastinya, bukan Indonesia. Jadi buat lo semua, mbak-mbak, mama, semua pemain Facebook Pro gitu ya, lebih kreatifin lagi lah. Lo buat konten yang lebih menarik. Dan kalau memang sudah telanjur ke Indonesia ya silakan, tapi kalau kata gue sih kayaknya lo nggak bakal pernah dapat duit lah ya. Apalagi impresi lo cuma di angka 20.000, 23.000 gitu, atau FYP, tai kucing itu, lo nggak bakal dapat duit, percayalah sama gue. Mending lo arahin ke luar negeri deh, jadi duit anjir. Gimana caranya bang arahin ke luar negeri? Ya gimana kayak lo buat konten dengan judul bahasa Inggris, atau gimana kayak, atau lo buat Facebook baru, atau lo buat fanspage baru yang kontennya lebih kreatif bahasa Inggris. Gampang kok buatnya coy. Pakailah kayak misalkan capcut gitu loh, oke capcut. Gue juga dulu pakai capcut buat apa namanya, gini, ini gue pakai capcut ya buat mana ya, mana sih punya gue. Nah ini nih, gue pakai capcut buat Korea-Koreaan, kayak Korea-Koreaan, Jepang-Jepangan kayak gini. Lo pasti pernah lah nemuin konten kayak gini di YouTube gitu ya. Did you know many Japanese girls often confess first, not the guys? It's completely normal and surprisingly common here, especially among younger people. That's because a lot of Japanese guys are super shy and reserved when it comes to love. So guess who takes the lead? The girls. They'll write cute love letters or make a direct confession. It's something like that lah, gitu ya.
dan kita posting di short video. Boom, tralala. Luar biasa hasilnya. Japanese girl. Nah gini 9,5 juta. Lo tau berapa duitnya? Ini diangkat di atas 20 jutaan rupiah dapat duit orang ini dengan tontonan satu short video saja 9,5 juta. Nah ini gue serius karena gue udah pernah ngerasain sendiri, dan sayangnya ya channel gue kena banned yang ini gitu loh. Jadi gue gak bisa nunjukin lagi. Tapi ya gue tunjukin dari sini pun lo pasti sudah paham lah sedikit tahu bahwa kalau target audiens lo itu luar negeri, baru lo ngerasain yang namanya duit gitu loh. Kalau Indonesia mah aduh boy, skip anjir. Beda kalau lo artis kayak gue bilang tadi. Kalau artis buat konten pasti rame tuh tontonannya, 100.000 view, itu jelas duitnya. Lalu siapa anjir? Alright, segitu dulu video gue kali ini lah ya.